Halo, kami dari kelompok 8 Muskuloskeletal. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang abnormal posture. Saya Yoba Nathaniel. Saya Alvina Dia. Saya Namalia. Saya Dara Kinanti. Dan saya Ria Sansani. Oke, kita akan masuk ke slide pertama. Definisi dari postural abnormal atau postur tubuh yang buruk itu didefinisikan saat tulang belakang kita diposisikan pada posisi yang tidak wajar, di mana lekukan ditekankan dan ini menyebabkan persendian otot dan tulang belakang berada dalam posisi stres. Posisi buruk yang berkepanjangan ini menghasilkan penumpukan tekanan pada jaringan. Next. Postur tubuh yang abnormal ini mengacu pada gerakan tubuh yang kaku dan posisi tubuh yang abnormal secara kronis. Dalam postur abnormal, kelompok otot gagal memberikan perlawanan saat otot berkontraksi. Banyak perilaku postur abnormal yang disebabkan karena cedera otak atau sumsum tulang belakang yang serius. Next. Selanjutnya ada etiologi atau penyebab. Nah, yang pertama itu berdasarkan sumber asalnya. Penyebab perilaku abnormal meliputi faktor biologis, yang tentunya berhubungan dengan keadaan biologis seseorang, yang meliputi warisan genetik, kondisi medis, kerusakan otak, dan juga paparan stimulus dari lingkungan. Lalu ada faktor psikologis. Nah, di sini tuh meliputi pengalaman traumatis, asosiasi yang dipelajari, persepsi yang terdistorsi, dan juga cara berpikir yang salah. Yang ketiga ada faktor psikososial. Nah, ini tuh berhubungan dengan lingkungan sosial, yaitu ada kerusuhan sosial atau politik, diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Yang kedua berdasarkan tahap berfungsinya. Penyebab perilaku abnormal dapat dibedakan menjadi yang pertama ada penyebab primer, yaitu kondisi di mana ada suatu gangguan yang muncul dan menyebabkan abnormalitas. Selanjutnya ada penyebab yang menyiapkan atau predisposing. Di sini merupakan kondisi di mana suatu gangguan tertentu dapat muncul di masa yang akan datang. Lalu ada precipitating yang merupakan kondisi yang tidak dapat ditahan oleh seseorang sehingga muncul sebuah gangguan. Yang keempat ada penyebab yang menguatkan atau reinforcing. Di sini merupakan kondisi di mana seseorang mempertahankan perilaku maladaptif. Yang terakhir ada hubungan dengan faktor penyebab atau sirkulasi faktor. Merupakan gangguan perilaku biasanya tidak hanya disebabkan oleh penyebab tunggal. Next. Oke, berikutnya adalah beberapa tanda kontrol postur tubuh yang buruk meliputi yang pertama duduk di kursi dengan posisi bungkuk, yang kedua bersandar jauh ke atas meja untuk mendapatkan dukungan sambil duduk, yang ketiga sering jatuh saat duduk, yang keempat kesulitan pada peralatan taman bermain seperti perosotan, tiang, jungkat-jungkit, dan ayunan, dan yang terakhir berjalan dengan alas penyangga lebar dan duduk dengan posisi W-sit lebar. Ya, selanjutnya, tadi kan sempat dijelaskan bahwa postur tubuh yang abnormal akan mempengaruhi gerakan tubuh karena otot gagal memberikan perlawanan saat berkontraksi. Nah, dengan gangguan-gangguan ini berpacu pada kegiatan sehari-hari mereka. Nah, jadi di sini itu sebenarnya ADL yang terganggu itu hampir semuanya. Tapi ini sekadar contoh aja. Contohnya aktivitas yang berhubungan pada posisi berdiri itu ada berjalan. Nah, berjalan itu kan posturnya sangat diperhatikan ya, soalnya sebagai tumpu juga. Terus pada mandi, menyapu, menggosok gigi, memasak, olahraga badminton, tenis, dan lain-lain, berpakaian, cuci piring, dan lain-lain. Yang kedua itu aktivitas yang berhubungan dengan posisi duduk.
yaitu ada makan, bekerja seperti mengetik, menulis, dan lain-lain, membaca, bersepeda, mengendarai kendaraan bermotor, berdandan, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada posisi dalam tidur. Nah, posisi dalam tidur ini mengganggu pada kualitas tidur kita sendiri. Ya, jadi mekanika tubuh. Nah, karena adanya gangguan, perlu kita mempelajari mekanika tubuh. Nah, ini tuh mempelajari tentang gerakan tubuh yang benar untuk mencegah dan memperbaiki masalah postur tubuh, mengurangi stres, dan meningkatkan kemampuan fisik. Next. Nah, selanjutnya ada tata laksana OT. Intervensi manajemen postural. Intervensi yang diberikan dalam OT bertujuan untuk mengoptimalkan kemandirian pasien dalam AKS, kegiatan sehari-hari, produktivitas, dan waktu luang. Nah, intervensi yang sesuai, hal tersebut dapat memfasilitasi Nah, intervensi yang sesuai itu dapat memfasilitasi perkembangan psikososial dan kognitif pada pasien abnormal postur. Terus ada yang pertama tuh ada meningkatkan kontrol postur. Terus yang kedua ada menstabilkan kemampuan fleksibilitas dalam kekuatan otot fungsional, tonus, lain koordinasi, dan keseimbangan antara agonis dan antagonis. Terus adaptasi fungsional jangka panjang. Terus ada juga meningkatkan kerja motorik. Kayak misalnya kan saat pasien melakukan isolasi terapi pada kontrol postur harus mengikuti prinsip pada terapinya tersebut agar mobilitas gerak tuh terdapat dan meningkat menuju ke postur yang normal loh. Jadi tuh dia kayak step-stepnya selalu ke arah positif, selalu menaik ke perkembangan yang lebih baik. Nah, itu kan pasti motoriknya juga meningkat menjadi lebih baik. Terus ada juga yang terakhir menggunakan alat bantu sebagai penunjang kapasitas kognitif dan sensori motorik yang terganggu, contohnya kekurangan. Nah, itu contohnya kayak pemasangan brace. Next. Oke, kesimpulannya, disfungsi postural abnormal atau postur tubuh yang buruk didefinisikan saat tulang belakang kita diposisikan pada posisi yang tidak wajar. Dalam postur abnormal, kelompok otot gagal memberikan perlawanan saat otot berkontraksi sehingga adanya gangguan pada aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, perlunya adanya tata laksana dari okupasi terapi. Oke, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata atau salah dari materi kami. Mohon masukannya, dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup chat. Terima kasih.